Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang dana proyek modal ya. Dimana dana proyek modal itu adalah dana yang digunakan oleh suatu unit pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan sumber keuangan yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva tetap. Aktiva tetap ini dalam bentuk fasilitas modal yang dilakukan oleh pemerintah umum. Nah, di sini kan ada kata-kata pemerintah umum. Berarti bahwa aktiva tetap yang dimaksud bukan aktiva yang dipertanggungjawabkan dalam kelompok dana kepemilikan atau dana kepercayaan. Nah, dan dalam dana proyek modal itu hanya dipertanggungjawabkan pemerolehan aktiva tetap saja, sedangkan aktiva tetap itu sendiri dicatat dalam kelompok akun aktiva tetap umum. Jadi yang dipertanggungjawabkan adalah bagaimana memperoleh aktiva tetap itu. Nah, pemerolehan aktiva tetap yang dapat dipertanggungjawabkan melalui dana proyek modal itu adalah meliputi misalkan pembangunan jalan, jembatan, dan gedung. Ya. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Lalu di sini ada kriteria dana proyek modal. Jadi di sini ada dua ya kriterianya, ada mayor dan proyek. Di mana kalau mayor itu adalah aktiva tetap yang diperoleh termasuk kategori fasilitas modal besar bagi unit pemerintah yang memperolehnya. Pengertian fasilitas modal di sini adalah pengertian fasilitas modal besar di sini adalah relatif untuk setiap unit pemerintahan ya. Jadi suatu fasilitas modal mungkin tidak termasuk besar bagi suatu unit pemerintahan tertentu, sementara fasilitas modal tersebut besar bagi unit pemerintahan lain. Jadi tergantung unit pemerintahan mana yang menggunakan dana proyek modal tersebut. Lalu ada proyek. Di sini aktiva tetap yang diperoleh merupakan proyek bagi unit pemerintah yang memperolehnya. Jadi di proyek itu juga sama, relatif bagi setiap unit pemerintahan. Jadi suatu unit pemerintahan mungkin aja menganggap bahwa suatu unit pemerolehan fasilitas modal bukan merupakan proyek karena sudah rutin dilakukan, sementara bagi unit pemerintahan lain itu pemerolehan fasilitas modal termasuk ke dalam proyek ya. Jadi di sini istilah mayor atau proyek itu digunakan untuk menentukan apakah dana proyek modal itu harus digunakan atau tidak untuk mempertanggungjawabkan pemerolehan aktiva tetap. Jadi misalkan pembangunan gedung nih, mungkin sudah merupakan aktivitas rutin bagi suatu pemerintahan, tapi sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan melalui dana umum. Tapi misalkan untuk pemerintahan lain, kalau pembangunan gedung itu bukan merupakan aktivitas rutin, berarti dapat dipertanggungjawabkan ke dalam dana proyek modal. Lalu di sini sumber keuangan dana proyek modal terbagi atas 4 ya, ada penjualan obligasi umum, bantuan dari pemerintah lain, transfer operasi dari dana lain, dan pendapatan investasi. Nah, biasanya pemerintah lebih sering memperoleh sumber keuangan itu dengan mengeluarkan utang obligasi. Nah, alasan pemerintah banyak mengeluarkan obligasi itu, yang pertama itu kalau obligasi itu kan diperolehnya atau diperoleh sumber keuangannya lebih besar. Lalu yang kedua, pemerintah menentukan syarat-syarat yang menguntungkan bagi pemerintah dalam pengeluaran obligasi. Lalu alasan yang ketiga adalah periode pelunasannya yang cukup panjang. Nah, nanti hasil penjualan dari obligasi umum dan transfer operasi itu diperlakukan sebagai sumber keuangan lain,
Sedangkan kalau bantuan dan pendapatan investasi itu diperlakukan sebagai pendapatan bagi dana proyek modal. Nah, di sini ada aktivitas dana proyek modal itu dikendalikan oleh 3 ya. Yang pertama ada anggaran modal, bond indentur, dan grant agreement. Lalu selanjutnya ada aktivitas investasi dana proyek modal. Jadi sumber keuangan yang diterima oleh dana proyek modal ini biasanya tidak selalu langsung digunakan untuk kegiatan proyek ya, tapi sangat dimungkinkan kas yang menganggur tadi itu diinvestasikan dulu. Nah, kenapa diinvestasikan? Agar kas yang menganggur itu dapat menghasilkan. Jadi pemerintah dapat menggunakannya terhadap investasi berupa sekuritas jangka pendek. Nah, jumlah kas yang menganggur ini yang dapat diinvestasikan ke dalam sekuritas itu biasanya cukup besar, sehingga dapat menambah sumber keuangan untuk pemerolehan aktiva tetap. Lalu apabila dapat ditentukan jumlah rupiah penghasilan investasinya, maka penghasilan yang ditaksir tersebut dapat dijurnal, sama halnya dengan menjurnal anggaran. Lalu nanti hasil investasi itu dapat digunakan untuk menambah untuk menambah sumber keuangan atau ditransfer ke dana pelunasan utang untuk membantu melunasi utang yang dikeluarkan. Nah, pendapatan dari investasi yang digunakan dalam dana proyek modal tadi diperlakukan sebagai pendapatan dana. Nah, lalu ada jumlah dana proyek modal. Dana proyek modal itu dibentuk untuk tiap proyek atau emisi obligasi yang disebabkan dari yang pertama sifat proyek yang bervariasi, lalu dibentuknya anggaran tersendiri, aturan hukum, serta jumlah dan asal sumber keuangan yang berbeda-beda. Lalu jumlah dana sejenis itu yang diusahakan seminimum mungkin, di mana proyek-proyek yang saling berhubungan digabungkan dalam satu dana. Tapi perlu diperhatikan ya, untuk bond indentur dan grant agreement itu setiap sumber keuangan proyek agar tidak asal menggabungkan proyek dalam satu dana, seharusnya tidak bisa digabungkan. Jadi suatu unit pemerintah dapat membentuk DPM atau dana proyek modal lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan atau jumlah proyek yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya siklus kehidupan dana proyek modal. Nah, siklus kehidupan suatu dana proyek modal tergantung dari umur proyek yang dilaksanakan. Apabila proyek selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun anggaran, maka siklus kehidupan proyek modal juga kurang dari 1 tahun anggaran. Jadi siklus kehidupan dana proyek modal itu tergantung dari proyek itu sendiri. Kalau sudah selesai berarti dana proyek modal itu bisa ditutup. Lalu di sini ada proses akuntansi dana proyek modal. Jadi fokus pengukuran dana proyek modal adalah tersedianya sumber yang dapat dibelanjakan. Dengan demikian berarti sistem akuntansinya itu dirancang untuk menyediakan informasi tentang penerimaan dan pemakaian sumber tersebut. Nah, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual modifikasian, yaitu mengakui pendapatan pada saat tersedia dan terukur, serta mengakui belanja pada saat barang atau jasa diterima atau pada saat utang itu timbul. Nah, dengan fokus pengukuran sumber yang tersedia untuk dibelanjakan dan basis akrual modifikasian, berarti aktiva tetap dan utang jangka panjang itu tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, kriteria tersedia untuk dibelanjakan itu berfokus pada aktiva lancar dan klaim terhadap aktiva tersebut.
Lalu di sini ada proses akuntansi dana proyek modal yang ini ya lanjutannya ya. Di sini dimana dana proyek modal itu hanya mempertanggungjawabkan pengumpulan sumber keuangan saja untuk memperoleh aktiva tetap. Jadi dari mana saja sumber-sumbernya. Sedangkan aktiva tetap yang diperoleh dicatat dalam dalam kelompok akun aktiva tetap umum ya. Demikian juga dengan emisi utang. Nah, yang digunakan untuk memperoleh aktiva tetap itu tidak dipertanggungjawabkan dalam dana proyek modal, tetapi dipertanggungjawabkan dalam kelompok akun jangka panjang umum. Di sini ada 3 alasan ya mengapa utang obligasi itu tidak dicatat sebagai utang dalam dana proyek modal. Yang pertama, dana proyek modal itu hanya berfokus pada aktivitas pengeluaran, karena itu dicatat hanya yang bersifat lancar. Lalu dana proyek modal digunakan hanya untuk mencatat sumber keuangan untuk memperoleh aktiva tetap saja. Yang ketiga, dana pelunasan utang digunakan untuk mencatat pelunasan utang dan bunga utang. Nah, di sini nanti aktiva dan bunga utang jangka pendek itu digunakan untuk yang digunakan diakumulasi sebagai kos proyek, termasuk kos proyek seperti tanah, bangunan, terus material, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, lalu untuk yang akuntansi di dalam dana proyek modal ini kan menggunakan akuntansi income risk juga ya, sebab di sini meliputi pemesanan dan kontrak untuk tujuan pengendalian belanja yang dikeluarkan. Nah, dengan demikian setiap pengeluaran itu harus lebih dahulu dibuat vouchernya. Lalu selanjutnya di sini ada contoh jurnal anggaran tahun anggaran 2011 untuk contoh yang proyek tidak selesai. Tahun anggaran 2011, pemerintah Kota Tulsa menandatangani kontrak pembangunan sebuah gedung kesenian dengan PT Bonex Construction dengan jangka waktu pembangunan diperkirakan 2 tahun anggaran berdasarkan tender yang dilakukan. Harga kontrak 400 juta termasuk 50 juta untuk pre-arsitek. Pembangunan tersebut sumber keuangan dianggarkan untuk pembangunan tersebut berasal dari ada bantuan pemerintah 200 juta, emisi obligasi umum, transfer dari dana umum, terus total anggarannya itu 520 juta. Nah, jurnalnya adalah yang untuk mencatat anggaran, yaitu yang di debit taksiran pendapatan 200 juta, taksiran sumber keuangan lain 320 juta. Lalu yang dikredit adalah apropriasi sebesar 520 juta. Nah, dalam anggaran di atas itu semua sumber keuangan kan diapropriasikan untuk belanja pembangunan gedung kesenian, sehingga tidak terdapat saldo dana bebas untuk digunakan ya. Lalu ini jurnal operasi. Nah, untuk jurnal mencatat bantuan pemerintah pusat, jurnalnya adalah piutang dari pemerintah pusat pada pendapatan bantuan pemerintah pusat sebesar 200 juta rupiah. Lalu untuk mencatat penjualan obligasi umum, jurnalnya adalah kas pada hasil penjualan obligasi sebesar 300 juta. Lalu jurnal untuk menerima bantuan ya, jurnalnya adalah kas pada piutang dari pemerintah
pusat sebesar 200 juta. Lalu jurnal untuk mencatat transfer, jurnalnya adalah kas pada transfer dari dana umum sebesar 20 juta, sebesar 20 juta rupiah. Lalu di sini ada jurnal untuk penandatanganan kontrak. Jurnalnya ada income pada cadangan income sebesar 400 juta rupiah. Nah, walaupun proses arsitektur sudah selesai sebelum bangunan selesai dibangun, tidak semua dana itu diberikan sesuai dengan yang telah disetujui. Besarnya bagian dari fee arsitek ini disisahkan sebesar persentase tertentu, di mana persentase sisaan ini baru akan dibayar pada waktu gedung selesai dibangun. Nah, dalam anggaran dinyatakan bahwa fee arsitek sebesar 50 juta. Jurnal yang dibuat dalam buku dana proyek modal dengan persentase 10% adalah cadangan income pada income sebesar 50 juta. Lalu ini adalah jurnal untuk mencatat belanja dan voucher. Jurnalnya adalah yang di debit itu belanja fee arsitek sebesar 50 juta, lalu yang dikredit utang voucher dan persentase sisaan atas kontrak konstruksi masing-masing 45 juta dan 5 juta. Lalu untuk menggunakan dana yang menganggur, pemerintah memutuskan untuk berinvestasi pada surat berharga berupa sertifikat deposito. Maka jurnalnya adalah investasi pada kas sebesar 450 juta. Nah, di sini yang selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat penerimaan bunga investasi ya. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan investasi sebesar 4 juta. Lalu transaksi selanjutnya investasi surat berharga dengan kos sebesar 300 juta dijual dengan harga 320 juta. Jurnalnya untuk mencatat penjualan investasi adalah kas di debit 320 juta dan yang dikredit investasi 300 juta, pendapatan investasi 20 juta. Nah, misalkan di sini ada transaksi lagi, material untuk membangun gedung kesenian itu dipesan sebesar 50 juta, maka jurnalnya adalah income pada cadangan income sebesar 50 juta. Nah, pada saat pembayaran sesuatu yang dicadangkan dalam income akun income dan cadangan income itu dibalik. Setiap belanja yang dilakukan harus terlebih dahulu dibuatkan vouchernya. Jurnal yang dibuat dalam buku dana proyek modal untuk mencatat penerimaan dan pembayaran pesanan adalah cadangan income pada income sebesar 50 juta. Lalu selanjutnya jurnal untuk mencatat belanja. Jurnalnya adalah belanja material pada utang voucher sebesar 50 juta. Lalu jurnal untuk mencatat pembayaran voucher itu
itu utang voucher pada kas sebesar 50 juta. Lalu transaksi berikutnya adalah jika pemerintah menerima dan membayar tagihan dari kontraktor sebesar 100 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat pembalikan e-commerce adalah cadangan e-commerce pada e-commerce sebesar 100 juta rupiah. Lalu jurnal untuk mencatat belanja dan utang kontrak. Jurnalnya belanja kos konstruksi pada utang kontrak konstruksi sebesar 100 juta. Lalu selanjutnya untuk mencatat penyiapan voucher. Jurnalnya adalah utang kontrak konstruksi 100 juta, utang vouchernya 90 juta, lalu persentase sisaan atas kontrak konstruksi sebesar 10 juta. Nah, jurnal untuk mencatat pembayaran voucher itu utang voucher pada kas sebesar 90 juta. Nah, pada akhir tahun anggaran pertama itu perlu dibuat jurnal penyesuaian ya. Misalnya pada akhir tahun anggaran 2001 diterima tagihan dari kontraktor sebesar 100 juta, namun belum dibayar pada tahun anggaran tersebut. Di samping itu ada bunga surat berharga yang telah menjadi hak dana proyek modal sebesar 12 juta belum diterima pembayarannya. Nah, maka jurnal yang diperlukan adalah ya. Maka jurnal yang diperlukan adalah yang pertama untuk mencatat pembalikan e-commerce ya, cadangan e-commerce pada e-commerce sebesar 100 juta. Lalu yang selanjutnya jurnal untuk mencatat belanja dan utang kontrak. Jurnalnya adalah belanja kos konstruksi pada utang kontrak konstruksi sebesar 100 juta. Lalu untuk mencatat penyiapan voucher, utang kontrak konstruksi 100 juta di debit, lalu yang dikredit adalah utang voucher 90 juta, persentase sisaan atas kontrak konstruksi 10 juta. Lalu untuk mencatat piutang bunga atas investasi pada pendapatan investasi sebesar 12 juta. Nah, ini adalah neraca saldo tahun anggaran 2011 untuk proyek yang tidak selesai. Di sini ada itunya ya, kopnya pemerintah pusat, dana proyek modal, dana pembangunan gedung kesenian, neraca saldo 31 Desember 2011. Kasnya itu 209 juta. Ini adalah contoh neraca saldo dari dana proyek modal. Selanjutnya untuk menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2011 pada akhir tahun anggaran, maka perlu ditutup akun-akun yang bersifat sementara. Nah, jurnal penutupan yang dibuat itu adalah yang pertama untuk menutup pendapatan. Jurnalnya yang didebit pendapatan bantuan pemerintah pusat 200 juta, pendapatan investasi debit 36 juta. Lalu yang dikredit adalah taksiran pendapatan 200 juta dan saldo dana tidak dicadangkan 36 juta. Lalu selanjutnya untuk menutup belanja. Nah, jurnalnya yang didebit adalah apropriasi sebesar 520 juta. Lalu yang dikredit ada belanja material 50 juta, belanja fee arsitek 50 juta,
lalu belanja kos konstruksi 200 juta, incomers 150 juta, saldo dana tidak dicadangkan 70 juta. Lalu untuk menutup sumber keuangan lain, jurnalnya adalah yang didebit hasil penjualan obligasi 300 juta, transfer dari dana umum 20 juta. Yang dikredit taksiran sumber keuangan lain 320 juta. Nah, dari jurnal penutupan di atas itu tidak secara langsung dapat diketahui metode mana yang digunakan untuk menutup incumbrance yang masih beredar sebanyak 150 juta. Nah, dalam jurnal di atas, akun incumbrance yang masih beredar di kredit itu adalah sebesar 150 juta. Nah, dalam contoh ini maka metode penutupan untuk incumbrance itu yang digunakan adalah metode incumbrance hangus. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut ya. Saldo dana tidak dicadangkan pada incomer sebesar 150 juta rupiah. Lalu di sini ada laporan keuangan tahun anggaran 2011 proyek tidak selesai. Nah, yang pertama adalah laporan pendapatan, belanja, dan perubahan saldo dana. Ini ya. Yang pertama pendapatannya totalnya 236, lalu belanja totalnya 300 juta. Ada sumber keuangan lain totalnya 320. Jadi saldo dana akhir tahun anggaran adalah 256 juta. Lalu laporan keuangan yang selanjutnya ada neraca ya. Sini ada kas, piutang bunga atas investasi, lalu investasi, lalu utang voucher 90, persentase sisaan atas kontrak konstruksi 25 juta, cadangan incomer 150 juta, saldo dana tidak dicadangkan 106. Selanjutnya di sini ada contoh untuk jurnal anggaran tahun 2012 setelah proyek selesai. Nah, dalam contoh sebelumnya kan disebutkan bahwa proyek memakan waktu 2 tahun anggaran, yaitu 2011 dan 2012. Anggaran untuk tahun anggaran 2012 itu terdiri dari besarnya selisih antara anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dan besarnya belanja yang telah dikeluarkan pada tahun anggaran tersebut. Lalu pendapatan investasi yang dapat diperkirakan dimasukkan dalam unsur anggaran. Lalu incomers yang masih beredar harus dinyatakan kembali. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat pada saat awal tahun anggaran 2012. Ini di sini ada taksiran pendapatan di debit 15 juta, saldo dana tidak dicadangkan 205 juta. Jadi apropriasinya sebesar 220 juta. Lalu jurnal untuk menyatakan kembali incomers kan tadi udah ditutup di tahun 2011, lalu dinyatakan kembali pada awal tahun anggaran 2012. Jurnalnya adalah incomers pada saldo dana tidak dicadangkan sebesar 150 juta. Nah, saldo anggaran awal 2012 itu kan tadi apropriasinya 220. Angka 220 juta itu berasal dari selisih anggaran tahun 2001, yaitu kan 520 dikurangi dengan 300 itu kan belanjanya, 520 itu kan apropriasinya. Anggaran sebesar 520 adalah seluruh penerimaan dan 300 itu adalah seluruh belanja tahun 2001.
Lalu di sini ada transaksi lanjutan. Apabila pada awal tahun 2012 surat berharga dengan kos 100 juta dijual dengan harga 110, maka jurnalnya adalah kas 110 juta di debit, yang di kredit investasi 100 juta dan pendapatan investasi sebesar 10 juta. Lalu pada akhir tahun anggaran 2011 telah diterima tagihan dari kontraktor sebesar 100 juta tetapi belum dibayar. Pada tahun anggaran 2012, pemerintah membayar tagihan tersebut bersama-sama dengan menerima piutang bunga sebesar 12 juta. Jurnal untuk mencatat pembayaran voucher adalah utang voucher pada kas sebesar 90 juta. Lalu jurnal untuk mencatat penerimaan dari piutang sebesar 12 juta. Jurnalnya adalah kas pada piutang bunga atas investasi sebesar 12 juta. Lalu transaksi selanjutnya ada pada akhir tahun anggaran 2012 proyek selesai dikerjakan. Tagihan yang terakhir sebesar 150 juta diterima dan sekaligus dibayar. Di samping itu diterima pendapatan investasi sebesar 15 juta dan surat berharga yang masih sisa sebesar 50 juta dijual sebesar 55 juta. Jurnal untuk mencatat pembalikan incomers yaitu cadangan incomers pada incomers sebesar 150 juta. Lalu jurnal untuk mencatat belanja dan utang kontrak adalah belanja kos konstruksi pada utang kontrak konstruksi sebesar 150 juta. Lalu jurnal untuk mencatat penyiapan voucher utang kontrak konstruksi 150 juta di debit, yang dikredit utang voucher 135 juta dan persentase sisaan atas kontrak konstruksi sebesar 15 juta. Lalu jurnal untuk mencatat pembayaran voucher yaitu utang voucher pada kas sebesar 135 juta. Lalu jurnal untuk mencatat penerimaan dari investasi kas di debit 70 juta, investasi 50 juta dan pendapatan investasi 20 juta. Nah, pada saat pembangunan gedung sudah selesai, kontraktor akan mengadakan serah terima resmi dengan pemerintah. Di sini dilakukan serah terima pembangunan dari kontraktor kepada pemerintah. Persentase sisaan sebesar 35 juta untuk harga kontrak yang untuk harga kontrak dan sebesar 5 juta untuk fee bagi arsitek dibayar. Jurnal untuk mencatat penyiapan voucher persentase sisaan atas kontrak konstruksi pada utang voucher 40 juta. Lalu pada saat pembayaran voucher, jurnalnya utang voucher pada kas sebesar 40 juta. Ini adalah neraca saldo pada tahun anggaran 2012. Proyek telah selesai. Kasnya 136 juta, pendapatan investasi 30 juta, belanja kos konstruksi 150 juta, taksiran pendapatan 15 juta, apropriasi 220, saldo dana tidak dicadangkan 51 juta. Nah, untuk menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2002 pada akhir tahun anggaran tersebut, maka akun-akun yang bersifat sementara itu ditutup. Nah, yang pertama untuk menutup pendapatan itu jurnalnya adalah pendapatan investasi di debit 30 juta, taksiran pendapatan kredit 15 juta dan saldo dana tidak dicadangkan di kredit 15 juta. Lalu jurnal untuk menutup belanja, jurnalnya adalah apropriasi 220 juta di debit, belanja kos konstruksi di kredit 150 juta, saldo dana tidak dicadangkan 70 juta. Ini adalah laporan keuangan tahun anggaran 2012 proyek selesai ya. Pendapatan investasi itu 30 juta, belanjanya
150 juta. Jadi saldo dana akhir tahun adalah 136 juta. Ini adalah neraca tahun anggaran 2012 ya. Ada kas 136 juta, saldo dana tidak dicadangkan 136 juta. Nah, kan ya, pada akhir tahun anggaran 2002 kan pembangunan proyek sudah selesai, yang berarti udah selesai juga dana proyek modal untuk pembangunan gedung kesenian ini. Nah, maka semua akun sudah ditutup kecuali akun kas sebesar 136 juta dan saldo dana tidak dicadangkan sebesar 136 juta. Nah, karena dana proyek modal itu akan ditutup, maka saldo ekuitas residual ditransfer kepada dana lain. Nah, ekuitas residual itu dari suatu dana dapat ditransferkan kepada dana lain sesuai dengan peraturan yang menentukan. Apabila tidak ada peraturan yang menentukan, maka dana ekuitas residual suatu dana tertentu ditransfer, maka si dana umum bisa menerimanya. Tapi kalau misalkan ditentukan nih, dan dari dana proyek modal harus ditransfer ke dana pelunasan utang misalkan ya, maka jurnalnya dibuat di dalam kedua dana tersebut. Yang pertama di dalam dana proyek modal, yang kedua adalah ke dalam dana pelunasan utang. Nah, jurnal yang dicatat dalam buku dana proyek modal itu misalkan transfer ekuitas residual kepada dana pelunasan utang di debit 136 juta dan kasnya 136 juta di kredit. Itu untuk mentransfer dana ekuitas residual dari dana proyek modal ke dana pelunasan utang. Lalu untuk mencatat transfer ekuitas residual dalam buku dana proyek modal, jurnalnya adalah saldo dana tidak dicadangkan pada transfer ekuitas residual kepada dana pelunasan utang sebesar 136 juta. Lalu yang di jurnal dalam buku dana pelunasan utang itu adalah kas pada transfer ekuitas residual dari dana proyek modal sebesar 136 juta. Oke. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.